Halo Antv Lovers, Anda kembali menyaksikan Antv News Plus bersama saya MZ Ardiwinata. Antv Lovers, sidang kasus penganiayaan korban David Ozora atas terdakwa Mario Dendi lanjut bergulir. Dalam persidangan, seorang saksi yang berada di lokasi saat kejadian menyebut dirinya sempat dibentak Mario Dendi. Berikut liputan Doni Permana dan juga Yodia Wiwaha. Terdakwa kasus penganiayaan David Ozora kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda persidangan lanjutan kali ini adalah pemeriksaan saksi. 5 saksi di lokasi kejadian perkara dihadirkan dalam persidangan, yaitu Security Kompleks Green Permata Ulujami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kelima saksi tersebut adalah Abdul Rashid, Burhanuddin, Ali, Asum, dan Muhammad Ali. Saksi Abdul Rashid mengungkapkan dirinya berada di tempat kejadian perkara setelah mendapatkan laporan adanya keramaian di depan rumah salah satu warga yang diketahui sebagai rumah keluarga teman David. Pada saat lokasi kejadian, Abdul Rashid mendapati korban David sudah dalam keadaan terluka. Saat menanyakan sebab kejadian, bukannya merasa bersalah, Mario Dendi justru membentak Rashid. Yang dibentak saya. Sebelum dia mengatakan itu, apa yang Bapak katakan kepada Mario? Saya bertanya, kenapa bisa begini diapain? Oh, jadi dia merespon ya? Dia merespon pertanyaan Bapak. Responnya teriak ya. Kalau gimana posisinya? Kalau ada keluarga Bapak dilecehkan, gimana perasaan Bapak? Lebih lanjut, Rashid mengatakan setelah membentak dirinya, ekspresi Mario Dendi masih terlihat emosi, berjalan mondar-mandir tanpa arah dan terlihat bercucuran keringat seperti orang yang habis berolahraga. Selain kelima saksi dari pihak security komplek dalam persidangan tersebut, seharusnya saksi dari keluarga korban juga turut hadir. Namun, menurut kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, selaku perwakilan dari keluarga David yaitu Rustam Hatala harus batal hadir karena sedang menunaikan ibadah haji. Mario Dendi serta Shane Lucas adalah terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora. David mengalami luka yang cukup parah akibat penganiayaan berat. Hingga saat ini, David masih melakukan sejumlah terapi fisik untuk membantu pemulihannya. Atas perbuatannya, Mario Dendi terancam hukuman 15 tahun penjara. Ya, kita ke informasi selanjutnya. TV Lovers, sidang lanjutan dugaan penyerobotan tanah yang melibatkan Ketua Lembaga Ekonomi Umat MUI digelar Kamis kemarin. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang ini. Ketua Lembaga Ekonomi Umat MUI, Sutrisno Lukito, menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penyerobotan yang dilaporkan oleh warga Dadap, Idris. Agenda dalam persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan 3 orang saksi. Idris sebagai pelapor juga menjadi saksi. Menurut kuasa hukum terdakwa Thomson Sitomeang, banyak kejanggalan yang terjadi. Dari keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan, kejanggalan berupa keterangan yang berubah-ubah, tidak tahunya akan saksi kasus ini, dan juga Thomson mengatakan jaksa penuntut umum salah menghadirkan saksi. Tim Liputan Antv Bambang Supriyanto melaporkan hal tersebut terjadi saat majelis hakim tengah memeriksa saksi ketiga, yakni Syah Putra, yang merupakan petugas di Kelurahan Dadap sejak tahun 1999. Perbedaan itu diketahui dari alamat saksi tinggal. Usai menjalani sidang, Sutrisno Lukito mengatakan jika dirinya dan Idris sebetulnya merupakan korban yang dirugikan oleh developer. Dan ini sebenarnya modus begini ya kan untuk developer ya kan itu sudah biasa dilakukan itu. Makanya saya kenapa mau pasang badan? Ya. Karena masyarakat di sana ribuan hektar. Idris melaporkan Sutrisno Lukito ke Polres Tangerang Kota pada awal 2023. Idris melaporkan bermodalkan surat girik bernomor 727 yang saat ini menjadi bukti di kepolisian. Sementara itu, Antv Lovers, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus ex-kader Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno resmi berstatus kader Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga Uno telah mendapatkan kartu tanda anggota partai berlambang Ka'bah tersebut. Setelah melewati sejumlah prosesi, Sandiaga Uno diberikan kartu tanda anggota oleh PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dan langsung disematkan jaket parasut hijau sebagai simbol yang menandakan Sandiaga resmi berstatus kader Partai Persatuan Pembangunan. Sandi mengakui keputusan ini dilandasi hasil kontemplasi dan konsultasi selama 7 bulan dengan Presiden Jokowi dan sang ibunda Min Uno. Jika nantinya tak dicalonkan oleh P3 sebagai cawapres 2024, Sandi mengaku ikhlas dan siap berjuang bersama dengan P3. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menegaskan bahwa konsultasi yang dilakukan Sandi dengan Presiden Joko Widodo adalah dalam kapasitas Sandi sebagai Menteri dari Kabinet Indonesia Maju dan Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan. Mardiono juga berharap bergabungnya Sandi menjadi bagian dari P3 akan membawa efek ekor jas bagi tambahan suara elektoral partai pemilu dalam 2024.
Antv Lovers, demikian Antv News Plus kali ini. Jangan lupa jika Anda suka dengan konten kami untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa pula untuk menyaksikan Antv News Plus setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya MZ Ardiwinata, sampai jumpa.